Yang saya lakukan tadi adalah pajongke. Dalam bahasa Gorontalo dapat diartikan bergoyang, berdendang, ataupun menari. Mau tahu kenapa saya sangat menyukai menari? Karena saya sangat mencintai salah satu kesenian ini. Nah, pada Pesona Indonesia kali ini saya akan membahas semua yang terkait dengan tarian, khususnya memperkenalkan tarian-tarian yang ada di provinsi saya, Provinsi Gorontalo. Sama Allah seperti daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia, yang kaya akan budaya, ragam adat istiadat, dan tradisi yang memiliki makna. Gorontalo Olo begitu. Pas saya, Gorontalo ini sangat istimewa. Ciri khas dari DP bahasa. Pakaian adat, ragam budaya adat istiadat, dan tradisi. Termasuk bidang seni. Mau itu dari alat musik, DP karakter musik Olo, dan yang paling saya gemari, yaitu seni tari. Moni tahu, dengan menari, saya jadi mengerti bahwa mengungkapkan kekaguman akan tanah kelahiranku sendiri bisa Olo diungkapkan lewat gerak-gerik, tidak sekedar bilang cinta atau mengaku kesana kemari bahwa saya ini pribumi. Banyak cara ternyata, dan saya pilih mengutarakan cinta terhadap Gorontalo ini ya lewat menari. Indah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ngana? Kenapa ada di gunung kita? Nggak sudah lupa mau latihan. Ada latihan hari ini? Iyo, mau latihan. Cepat kamari, Jo. Oh iya, sama siap-siap kita, sama siap-siap. Iya. Mau tunggu di sini. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tarian yang torang ada menari akan tadi itu berjudul Tari Saronde. Sedikit informasi ya, Tari Saronde itu dulunya dibuat bertujuan untuk mengakrabkan keluarga kedua belah pihak. Secara, tarian tersebut dikhususkan untuk malam pertunangan. Konon, tarian itu dibikin supaya mempelai laki-laki agar bakal selia DP keahlian menari, dengan tujuan yaitu tadi agar malam pertunangan bisa lebih mendekatkan kedua keluarga mempelai.
Gerakan ini contohnya. Gerakan laki-laki yang batunggu perempuan keluar dari bilik kamarnya, yang artinya tata krama meskipun akan segera menikah, namun tetap harus bersabar menunggu waktu yang tepat dipertemukan. Sementara gerakan ini adalah gerakan laki-laki meminta perempuan untuk melepas tirainya, pertanda mereka sudah resmi terikat. Masih lanjut tentang tarian khas Gorontalo ini ya. Tarian saronde ini memang sering diadakan pada malam-malam pertunangan di daerah saya. Dan seiring perkembangan zaman, tari saronde ini pun masuk dalam daftar warisan budaya tak benda. Nah, itu noh, pemerintah Gorontalo menetapkan bahwa tarian ini harus dipromosikan lebih gencar lagi. Salah satu DP cara, ya dengan menetapkan DP kostum harus lengkap. Atribut pakaian adat Gorontalo seperti mengenakan kecubu, baya lobaute, dan laki-laki harus dengan kida-kida dan aksesoris pendukung lainnya supaya lebih dapat antara DP khas Gorontalo. Odito. Saya beruntung karena masih banyak sanggar-sanggar yang mau melestarikan tarian-tarian tradisional Gorontalo. Seperti sanggar yang satu ini, DP nama Olo pas-pas dengan DP arti, Pak Jongge. Di sini saya dan teman-teman lain dilatih langsung oleh Kacun, pendiri sanggar ini. Masih muda dia Uti, kelahiran 90-an toh. Tua, enggak. Wah. Enggak bade dulu baru. Kacun tunggu Uti. Nah, sekali sumpah. Udah iya, istirahat aja dulu. Oh iya. Kacun, cerita kau dulu bagaimana Kacun cara ini sampai jago sekali menari bagian ini? Awal sampai jadi penari itu bagaimana ya? Awalnya tidak terpikirkan. Karena pandangan orang sebelumnya kan kalau penari itu ya gitu kan. Nah, jadi sempat menolak karena pandangan orang seperti itu. Jadi karena tidak mau, teman meyakinkan, ya sudah coba-coba aja dulu tuh. Udah coba-coba dan makin kesini makin tertarik. Tapi satu lagi yang harus kita bangga di. Apa saya juga? Karena menari, orang bisa wariskan budaya tonya orang. Iya sih, maksudnya kalau bukan orang siapa lagi kayak? Karena orang sebagai generasi penerus harusnya bangga, orang bisa memperkenalkan orang budaya. Nah, orang ini istilahnya sebagai penerus, bagaimana orang bisa memperkenalkan budaya. Karena dengan memperkenalkan budaya, identitasnya orang itu masih terjaga. Tetap terjaga, tetap terlestarikan. Iya, kasihan nenek moyang bangun-bangun, baru orang biarkan begitu saja, terus budaya asing ambil orang budaya kan, kasihan kan? Woi, juga semuanya ulang.
teliti lagi, pasti kalian akan beranggapan bahwa tarian Linde ini mengenakan kostum yang mirip sama dengan baju adat Sulawesi Utara. Yap, mari orang bahas sedikit. Linde itu berarti kelapa. Nah, tarian Linde ini adalah tarian yang mengandung makna para petani yang bergembira karena hasil panen kelapa yang berlimpah di bumi rayuan kelapa. Iya, tarian Linde ini konon dibuat pada waktu Gorontalo masih menyatu dengan Provinsi Sulawesi Utara. Makanya tarian ini menggunakan kostum yang agak menyerupai pakaian adat Provinsi Sulawesi Utara. Nah, tarian Linde ini selain dibuat atas rasa bahagia karena anugerah Tuhan atas rezeki yang luar biasa berlimpah, tarian ini juga mengandung makna bahwa hubungan antara laki dan perempuan harus penuh dengan canda tawa. Tidak boleh terlalu tegang abah, tetap harus ada bagusnya di olo supaya asik, iya toh? Tidak mampu aku di situ. Setelah melihat tarian yang tadi, saya yakin kalian semakin percaya kalau saya memang sangat mencintai menari. Gagah sekali Uti. Selain bisa melatih raga supaya lebih gesit, di sisi lain, Torang Olo bisa menjalin kekompakan dengan partner menari yang notabene harus ada chemistry. Tidak gampang abah, butuh latihan dan yang utama, butuh penghayatan. Oh iyo, sampai lupa bahas soal tarian yang tadi. Dalam tarian ini juga terselip gerakan klasik yang tidak boleh diutak-atik. Apalagi kalau bukan gerakan Tidi Lo Ayabu yang bermakna sama, menandakan bahwa seorang perempuan itu sudah seharusnya berperilaku yang lemah lembut. O Ayabu itu diangkat dari tradisi zaman dulu, yakni Tidi Lo Ayabu. O Ayabu berarti kipas. Konon, tarian ini dikhususkan bagi perempuan di lingkungan kerajaan. Diadakan bertujuan untuk menyambut tamu. Kipas yang mereka gunakan adalah bermakna sebagai pembatas, bisa juga sebagai pendamping dan penasihat bagi si penari, supaya tetap menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang perempuan istana yang berperilaku lemah lembut dan berbudi pekerti yang halus. Odito.
sudah sangat melegenda. Siapapun yang mendengar lantunan lagu latar tarian itu pasti mau rindu. Iyo, lagu Hulundalo Lipu yang disematkan sama dengan ini judul tarian. Bahasa di Kipoli ya, Hulundalo Lipu yang diangkat dari lagu yang dipopulerkan oleh almarhum Rama Ipama yang menceritakan kerinduan terhadap tanah kelahiran tercinta Gorontalo. Yang menjelaskan detail tradisinya, daerahnya yang diapit pegunungan, sungai, danau. Ada beberapa gerakan yang mengandung makna tersendiri. Seperti para penarinya yang menggunakan kipas, bertanda sebagai pemberi kesejukan. Atau bisa dikatakan bahwa masyarakat Gorontalo yang ramah dan pemberi senyum yang meneduhkan. Gerakan-gerakan yang energik pertanda kegembiraan jika kalian bisa berkunjung ke Gorontalo dan menghargai segala adat istiadat yang berlaku di daerah ini. Apalagi rindu dan selalu mengenang keindahan daerahku tercinta ini, Hulundalo. Jadi harapan saya ke depan, khususnya buat anak-anak muda Gorontalo, bisa mengikuti jejak kami dengan cara mempromosikan budaya-budaya dan adat istiadat yang ada di Provinsi Gorontalo. Ya seperti ini, melalui seni tari, bisa juga seni musik dan lain sebagainya. Ya, selain itu juga harapannya buat anak-anak muda, khususnya anak-anak muda di Gorontalo, agar kiranya tetap terus berkreasi dan tetap terus berinovasi ya. Melalui tarian ini kita juga mampu mengangkat budaya-budaya daerah Gorontalo, tradisi-tradisi dari Gorontalo, sehingga dengan kita belajar tari pun anak-anak muda juga ikut belajar dengan budaya Gorontalo saja. Ya tentunya semoga semakin kompak Dan semoga generasi-generasi yang sekarang itu bisa lebih membanggakan daerah tercinta ini, Gorontalo. Diharapkan kepada teman-teman generasi muda agar jangan melupakan nilai-nilai tradisional yang ada di daerah. Ya. Saya berharap tarian tradisional ini akan tetap ada sampai kapanpun juga. Tak berhenti sampai di saya, ataupun anak cucuku kelak. Tapi percayalah, setiap warga yang mencintai daerahnya pasti mengharapkan hal yang sama pula. Betul toh? Saya, anak-anak Pajongge, Kacun, dan siapapun yang mencintai Hulundalo Lipu akan sama mendoakan bahwa Gorontalo akan terus lestari adat dan budayanya, sekalipun zaman sudah secanggih bolak-balik bumi dan bulan. Amin. Semoga torang atau siapapun anak negeri bisa terus peduli dengan budaya bangsa sendiri. Tak hanya peduli saja sih, wajib juga mencintai. Seperti saya, mencintai Indonesia, Gorontalo, dan tari. Tetap terus jaga dan lestarikan pesona Indonesia. Dan satu lagi, jangan lupa berkunjung ke Gorontalo ya. Salam dari anak negeri.